Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Semoga kalian selalu sehat dan selalu menjaga kebersihan dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mengisi absen di classroom. Baiklah, sebelum pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kepada Rahmiani untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum belajar terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rahmi. Pernahkah kalian mendengar tentang pemasaran massal atau mass marketing? Pemasaran massal yaitu memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula kepada semua konsumen. Pemasaran massal atau mass marketing adalah jenis pemasaran yang menargetkan pasar massal. Pasar massal adalah pasar di mana sejumlah besar pelanggan memasuki pasar. Marketing massal atau pemasaran massal berfokus pada produksi massal, distribusi massal, serta promosi massal untuk produk yang sama dalam teknik yang hampir sama pada keseluruhan konsumen. Pasar massal mulai berkembang karena beberapa alasan, yaitu kemajuan teknologi yang sedang berlangsung membuat produk lebih mudah digunakan dan meningkatkan nilainya bagi pelanggan rata-rata. Kedua, produk pelengkap dikembangkan yang juga meningkatkan nilainya. Dan yang ketiga, perusahaan industri bekerja mencari cara untuk mengurangi biaya produksi produk baru sehingga mereka dapat menurunkan harga dan merangsang permintaan yang tinggi. Strategi pemasaran massal atau mass marketing. Strategi pemasaran massal kontras dengan pemasaran ceruk atau niche marketing yang dirancang untuk melayani kebutuhan pasar yang spesifik. Dalam niche marketing, pemasar mengembangkan produk, harga, promosi, dan distribusi yang sama yang digunakan untuk semua konsumen di pasar sasaran. Pemasaran massal yaitu memproduksi secara massal, mendistribusikan secara massal, dan mempromosikan secara massal produk yang hampir sama dengan cara yang hampir sama pula pada semua konsumen. Sedangkan pemasaran segmen yaitu memisahkan segmen-segmen yang membantu suatu pasar dan mengadaptasi tawaran supaya sesuai dengan kebutuhan atau lebih segmen tersebut. Pemasaran peluang yaitu memfokuskan diri pada subsegmen atau peluang pasar yang memiliki sejumlah ciri bawaan yang khas yang mungkin mencari kombinasi sejumlah manfaat yang khusus. Sedangkan pemasaran mikro yaitu praktek perancangan produk dan program pemasaran supaya sesuai dengan benar selera individu dan lokasi yang spesifik yang meliputi pemasaran lokal dan pemasaran individual. Pemasaran lokal adalah perancangan merek dan promosi supaya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kelompok-kelompok pelanggan lokal, kota, pemukiman, bahkan toko yang spesifik. Berikut ini adalah soal diskusi yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Di sini ada 3 soal yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Nah, sekarang Ibu berikan waktu kepada masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Menurut Wahyuni, terus yang nomor 2, Wahyuni udah nyari jawabannya belum? Yang nomor 2. Sayangnya yang nomor 3 itu udah ada jawabannya belum? Coba dibacain jawabannya. Kajian membutuhkan SDM yang sedikit, jumlah produk yang dihasilkan lebih banyak, proses pengadaan lebih banyak, semakin meningkat. Baiklah, setelah diskusi tadi, silakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau mempresentasikan? Lukman Bayu. Ya, saya Bu. 1. Berikan 3 contoh perusahaan yang melakukan pemasaran massal. Yang pertama itu Inako. Inako merupakan perusahaan yang memproduksi minuman Nata de Coco. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 dan menggunakan kelapa asli Indonesia. Kedua, perusahaan Bio Farma. Perusahaan ini berbasis di bidang farmasi dan pencegahan penyakit. Perusahaan ini patut menjadi kebanggaan Indonesia. Bagaimana tidak, BUMN termasuk 30 perusahaan di dunia yang bisa mengekspor vaksin ke 131 negara. Yang ketiga, perusahaan Sido Muncul. Perusahaan Sido Muncul bermula dari industri di Semarang pada tahun 1951. Telah menyentuh pasar ASEAN, Timur Tengah, Australia, bahkan Afrika. Yang nomor 2, mengapa perusahaan melakukan pemasaran massal? Karena beberapa alasan, diantaranya kemajuan teknologi yang sedang berlangsung, memuat produk lebih banyak digunakan dan meningkatkan bagi pelanggan rata-rata. Yang ketiga, jelaskan apa keuntungan dan kelemahan pemasaran massal. Kelemahan dan
mahal karena persaingan yang meningkat, kompleksitas keinginan dan kebutuhan konsumen masyarakat saat ini. Kelebihan pasar massal. Kelebihan pasar massal adalah ukuran pasar yang besar karena kebutuhan relatif seragam dan berjumlah banyak. Perusahaan juga memperoleh manfaat dari efisiensi biaya. Perusahaan dapat berproduksi pada skala ekonomis sehingga menghadapi biaya produksi yang semakin menurun. Langsung kepada kelompok 1 mempresentasikan, siapa mempresentasikan hasilnya? Saya, Bu. Ya, jadi soal nomor 1 itu berikan 3 contoh perusahaan yang melakukan pemasaran massal. 1. PT Sido Muncul memproduksi jamu tradisional dan kebutuhan farmasi. Coca-Cola memproduksi minuman non-alkohol. Ketiga, Ajinomoto. PT Ajinomoto menghasilkan bumbu masak atau penyedap. Yang kedua, mengapa perusahaan melakukan pemasaran massal? Karena dengan melakukan pemasaran massal, suatu perusahaan dapat sedikit menekan biaya yang dikeluarkan dalam melakukan produksi dan distribusi. Dapat memproduksi skala yang besar dan memberikan waktu produksi. Yang tiga, jelaskan apa keuntungan dan kelemahan pemasaran massal. Keuntungannya hanya membutuhkan sedikit tenaga sumber daya manusia. Kedua, jumlah produk yang dihasilkan lebih banyak. Yang ketiga, proses produksi berjalan lebih efektif dan efisien. Kelemahan dari pemasaran massal yaitu persaingan yang semakin meningkat, kampanye pemasaran massal cenderung gagal, dan kompleksitas keinginan dan kebutuhan konsumen yang berbeda. Sekian. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu, dari pembelajaran yang kita lakukan, kita itu dapat mengetahui nama-nama perusahaan yang melakukan pemasaran massal, penyebab suatu perusahaan melakukan pemasaran massal, dan keuntungan dan kelemahan dari pemasaran massal. Nah, baiklah. Tadi Amanda sudah menyimpulkan sedikit ya. Nah, ada lagi yang mau menyimpulkan? Kalau tidak ada, Ibu akan menyimpulkan. Nah, kesimpulan pada materi yang kita pelajari hari ini yaitu ada 2, yaitu mengenai pemasaran massal dan tingkatan segmentasi pasar. Mass marketing atau pemasaran massal adalah strategi cakupan pasar di mana perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan-perbedaan segmen pasar. Contohnya seperti perusahaan kopi bubuk. Mungkin kita sudah pernah melihat white coffee dan kopi kapal api. Nah, itu termasuk salah satu perusahaan yang melakukan pemasaran massal. Pemasaran massal dilakukan oleh perusahaan yang memproduksi, mendistribusi, dan melakukan promosi massal kepada semua konsumen. Sehingga pemasaran massal menjadi populer karena pasar potensial besar, biaya produksi rendah, harga ke konsumen murah atau terjangkau. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap supaya kalian tidak lupa untuk mengerjakan tugas di Google Classroom yang sudah Ibu berikan melalui link Classroom. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Lukman karena sudah memimpin doa. Baiklah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.